Halo semua, selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini, kisah akan membahas kisah tragis Mona Haydari, dipenggal suami karena kabur dari rumah. Dilansir dari media lokal Rokna, pembunuhan seorang wanita bernama Mona Haydari terjadi pada hari Sabtu 5 Februari lalu. Bersamaan dengan dirilisnya sebuah video yang mengerikan. Dalam video tersebut, suami dari Mona terlihat sedang berkeliling di wilayah Qasyayar, Ahvaz, Iran dengan membawa potongan kepala dari Mona dan sebuah pisau di tangannya. Mona Haydari merupakan korban kekerasan rumah tangga dan korban kawin paksa dari keluarganya. Ketika usianya baru menginjak 12 tahun, Mona dipaksa oleh keluarganya untuk menikah dengan sepupunya yang bernama Sajjad Haydari. Namun selama berkeluarga dengan sepupunya tersebut, Mona secara berkala mendapatkan kekerasan dari sang suami. Sayangnya setiap kali ia curhat dan meminta untuk bercerai, keluarganya justru membujuknya untuk kembali ke rumah dan meneruskan kehidupan rumah tangganya. Pihak keluarga juga mengatakan hal tersebut dilakukan demi kehidupan sang anak yang telah berusia 3 tahun. Karena sudah tidak kuat dengan kehidupan yang dialaminya, Mona memilih untuk melarikan diri ke Turki. Menurut media lokal, pembunuhan Mona diyakini oleh keluarganya sebagai pembunuhan demi kehormatan. Ini adalah pembunuhan seorang kerabat yang dianggap telah membawa aib pada keluarganya. Hukum syariah di Iran menyatakan bahwa hanya orang yang sedarah atau anggota keluarga dekat yang diizinkan untuk menuntut eksekusi atas pembunuhan seorang kerabat. Ini berarti sebagian besar pembunuhan demi kehormatan tidak dihukum, karena keluarga cenderung tidak menuntut hukuman mati untuk anggota keluarganya yang melakukan pembunuhan itu. Pada April 2021, seorang pria berusia 50 tahun menembak mati putranya yang berusia 9 tahun di kota Ahvaz. Pada Juni 2020, Rehanah Ameri dari Kerman di Iran Tengah Selatan dipukul sampai mati menggunakan batang besi oleh ayahnya. Media lokal melaporkan bahwa wanita berusia 22 tahun itu selamat selama hampir 24 jam setelah serangan itu, tetapi mati kehabisan darah karena luka-lukanya. Pada minggu yang sama, Fatima Barahi yang berusia 19 tahun dipenggal oleh suaminya setelah melarikan diri, hanya 2 hari setelah pernikahan paksa. Pria berusia 23 tahun itu yang juga sepupu istrinya menyerahkan diri ke kantor polisi Valias di Abadan, Iran Barat Daya sambil memegang pisau berdarah. Dia mengatakan kepada petugas bahwa dia telah memenggal istrinya karena perselingkuhan dan telah meninggalkan tubuhnya yang dipenggal di daerah Bahar di sebelah sungai Bahmansir. Pada akhir Mei 2020, seorang gadis Iran berusia 13 tahun dipenggal kepalanya dalam pembunuhan demi kehormatan oleh ayahnya. Jumlah pasti pembunuhan demi kehormatan di Iran tidak diketahui. Namun seorang pejabat polisi Teheran sebelumnya mengatakan motif ini menjadi latar atas sekitar 20% pembunuhan di Iran.
Publik Iran terkejut dan marah atas pembunuhan Mona Haidari. Di media sosial banyak yang menuntut reformasi sosial dan hukum. Seorang manusia dipenggal, kepalanya ditampilkan di jalan-jalan, dan pembunuhnya bangga, kata harian reformis Sasandiki. Bagaimana kita bisa menerima tragedi seperti itu? Kita harus bertindak agar femisida tidak terjadi lagi. Pengacara Ali Mujtahid Sadeh di koran reformis menyalahkan celah hukum karena membuka jalan bagi pembunuh demi kehormatan. Anggota Parlemen Elham Nadaf mengatakan kepada kantor berita ILNA, sayangnya kita hanya menyaksikan insiden seperti itu karena tidak ada tindakan yang nyata untuk memastikan penerapan undang-undang untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Kantor berita ILNA mengutip petugas polisi Kolonel Sohrab yang mengatakan kedua terdakwa telah mengaku melakukan pembunuhan saat penyelidikan polisi dan diserahkan ke otoritas kehakiman.